Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam Dharma Korea. Jika kalian sudah memutuskan untuk belajar bahasa Korea, hal pertama yang kalian butuhkan adalah konsistensi. Karena kita tidak tahu kapan ujian IPS topik akan dilaksanakan. Seringkali setelah beberapa bulan kita selesai belajar di lembaga, kita disibukkan dengan aktivitas sehari-hari, sehingga kita lupa untuk membuka buku IPS topik. Dalam video kali ini saya akan membahas cara saya dalam belajar bahasa Korea. Tonton terus! Ketika saya belajar bahasa Korea dulu, saya menyiapkan 3 buku khusus, yaitu buku latihan, buku tata bahasa, dan buku kosakata. Awal-awal saya belajar bahasa Korea, saya sering latihan membaca dan menulis huruf Hangul. Latihan membaca dan menulis sangat penting untuk dilakukan, karena ini sebagai pondasi awal kalian dalam belajar bahasa Korea. Semakin kuat pondasi kalian, semakin mudah kalian dalam mempelajari bahasa Korea ke depannya. Makanya, dulu saya menghabiskan beberapa buku hanya untuk latihan membaca dan menulis huruf Hangul. Karena bagi saya, pondasi awal itu semakin penting. Makanya, buat teman-teman, kuatkan pondasi awal kalian. Jangan malas untuk latihan menulis dan membaca. Siapkan beberapa buku hanya untuk latihan membaca dan menulis. Araso? Berikutnya kita bahas cara saya menghafal kosakata. Menghafal kosakata tidak cukup hanya dengan dilafalkan secara berulang kali. Hal yang sering dilupakan oleh teman-teman adalah menulis. Tulislah secara terus-menerus kosakata yang kamu hafal hingga benar-benar kamu kuasai. Metode ini menurut saya lebih efektif dibandingkan hanya dengan melafalkan kosakata berulang kali. Sebagai contoh, misal kalian sudah menghafal kosakata yang berkaitan dengan sekolah. Maka, kelompokkan setiap kosakata yang berkaitan dengan sekolah, kamu jadikan satu dan kamu tulis judul di atasnya, kosakata sekolah. Contohnya seperti ini. Hal ini dilakukan untuk mempermudah kalian saat ingin mengulas setiap kosakata-kosakata yang sudah kalian hafal. Jadi, pastikan kamu buat buku khusus untuk kosakata. Berikutnya kita bahas cara saya mempelajari tata bahasa. Tata bahasa merupakan kendala bagi teman-teman saat sedang mempelajari bahasa Korea. Untuk memperlancar tata bahasa, saya siapkan satu buku khusus untuk tata bahasa. Nah, dalam buku ini, saya tulis mulai dari arti, rumus, aturan, dan cara menggunakan tata bahasa yang sedang saya pelajari. Karena untuk memperlancar tata bahasa tidak cukup hanya dengan menghafalkan artinya saja. Contoh di sini saya ambil tata bahasa nika enika. Ketika saya mempelajari tata bahasa, contohnya seperti ini. Kita ambil contoh nika enika, mempunyai arti karena digunakan untuk kata kerja dan kata sifat. Kata kerja akhiran konsonan tambahkan enika. Contoh mokta, tambah enika jadi mokenika. Contoh kalimatnya, pabel mokenika pega beloyo. Karena makan nasi, perut saya kenyang. Berikutnya, kata kerja akhiran vokal, tambahkan nika. Contoh kada, tambah nika jadi kanika. Contoh kalimatnya, sinjangnya ganika, donal kajoya deo. Karena pergi ke pasar, saya harus bawa uang. Pengecualian kata kerja akhiran real, maka real hilangkan. Contoh salda. Salda itu tinggal, tapi karena dia real, realnya maka dihilangkan. Ini berlaku untuk tata bahasa nika-nika. Salda jadi sa, tambahkan nika, jadi sanika. Karena real dihilangkan. Contoh kalimatnya, Soureso sanika gibuni cuayo. Karena tinggal di Seoul, perasaan saya senang. Nah, setiap saya mempelajari tata bahasa, itu tata bahasanya saya tulis seperti ini. Mulai dari aturan, cara pemakaiannya, lalu sampai pengecualiannya saya tulis. Sampai saya buatkan kalimatnya sendiri. Hitung-hitung saya melatih tulisan huruf Korea saya. Dengan metode ini sangat membantu saya dalam memperlancar tata bahasa yang sedang saya pelajari. Dan juga hal ini saya lakukan karena bisa membantu saya dalam mengerjakan soal-soal, terutama ketika muncul soal tentang tata bahasa. Kemudian yang terakhir, setelah buku textbook IPS topik sudah saya pelajari semua, mulai dari tata bahasa sampai kosakata per babnya, saya hanya memfokuskan diri saya untuk latihan soal-soal IPS topik dari berbagai sumber. Mulai dari bank soal Hasan Wang,
aplikasi Semile sampai dengan topik. Dan saat saya mengerjakan soal-soal IPS topik, saya selalu menyiapkan satu buku khusus untuk menulis kosakata yang tidak saya ketahui. Dengan metode ini, saya bisa menghafal kosakata baru yang tidak ada dalam buku textbook IPS topik. Oke, sekarang kita sampai di segmen terakhir. Kesimpulannya, siapkan masing-masing satu buku khusus untuk latihan, kosakata, dan buku tata bahasa. Dan setelah teman-teman selesai mempelajari textbook IPS topik Korea, sebaiknya teman-teman hanya memfokuskan diri untuk sering mungkin latihan soal-soal IPS topik. Sekian video Dermayu Korea kali ini, semoga bisa bermanfaat. Sampai ketemu di video Dermayu Korea berikutnya. Jika teman-teman mempunyai kritik, komen, dan saran, silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan komen. Assalamualaikum.